Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Setelah ada beberapa spekulasi yang muncul kepada Anies Baswedan, terutama di Aceh, katanya tidak ada dicabut izinnya terkait dengan silaturahmi Anies Baswedan ke Aceh. Dan hari ini yaitu Nasdem sebut juga di Riau juga cabut izin penggunaan tempat untuk safari Anies Baswedan. Wow, ada apa ini? Jangan-jangan intervensi begitu kan? Bisa jadi seperti itu. Mulai dari acara Kahmi juga ada intervensi. Terus kemudian di acara Al Irsyad Muktamar juga ada intervensi, dan di Aceh juga ada sesuatu yang dimainkan, dan bahkan di Riau hari ini ada apa dengan Anies Baswedan begitu kan? Kenapa begitu oligarki dan para cebong-cebong dan buzzer-buzzer itu takut kepada Anies Baswedan? Ternyata seperti ini. Mari kita terlebih dahulu baca beritanya, komentar-komentar netizen di Twitter seperti ini. Ini komentar netizen di Twitter. Selain Aceh, Nasdem sebut Riau juga cabut izin penggunaan tempat untuk safari Anies Baswedan. Oh my god. Banyak sekali apresiasi untuk pemerintah Riau karena curi-curi star safari politik yang dikemas dengan berbagai acara tidaklah baik. Ini ada cebong dan buzzer yang juga berkomentar di sini begitu kan. Begitu sangat ketakutan mereka dengan seorang Anies Baswedan, yang ada tuh para donatur apabila Anies gagal capres. Ini banyak sekali. Medan bergemuruh, Jogja bergemuruh, dan daerah di Tasikmalaya juga bergemuruh. Dan hari ini ya mungkin walaupun Anies ada penolakan, bukan ada penolakan sebenarnya, dicabut izinnya tetap ke Aceh begitu kan, disambut di sana begitu. Nanti publik bisa menilai sendiri begitu kan. Mungkin ganti tempat atau apa begitu. Ini tangan kekuasaan memberengus demokrasi. Ini entar mau ngadain lewat Zoom juga dihack nih. Banyak sekali yang men-tweet, dan bahkan ini izin tempat acara dibatalkan sepihak. Nasdem Aceh pastikan Anies Baswedan tetap kunjungi Tanah Rencong. Ini banyak sekali yang men-tweet dan mengkritik begitu ke atas dicabutnya izin ini kepada pemerintah. Jangan-jangan pemerintah ditekan begitu kan. Kira-kira seperti itu. Ada intervensi yang perlu digarisbawahi begitu. Dan di sini dijelas, ini mumpung hasil kelebihan bayar masih banyak, hamburkan untuk tambah bodohin kadrun PC ini. Ini para jebong sudah berkomentar di sini, adalah wajar lah, ini merupakan dari aspirasi begitu kan. Padahal Aceh basis pendukung beliau, hematnya yang penting ini tetap semangat Pak Anies, anggap bagian dari demokrasi di negara Indonesia. Pasti rintangan itu ada menuju perubahan. Ya pasti ada. PJ Gubernur mulai membuahkan hasil buat rejim. PJ Gubernur Aceh masih TNI aktif kan? Ini banyak sekali yang men-tweet mereka dan mengkritik begitu kan. Ini yang membatalkan kepala dinas tunduk kepada sekda, dan gubernur nggak mungkin dong kepala dinas berani bertindak sendiri. Ini banyak sekali. Sepak terjang Anies sudah bikin dan akan bikin susah pemerintah daerah di Nusantara ini. Emang Anies itu apa? Pejabat tidak, investor tidak, pengusaha juga bukan. Kok enak aja minta fasilitas negara? Pejabat dan pengaman dan pemerintah daerah itu tidak adil, dan Anies harus ditolak aksinya. Ini para cebong sudah berkomentar di sini begitu kan. Capres harus taat hukum dan aturan dong, semua kegiatan publik harus berizin. Apalagi sekarang bukan saatnya berkampanye, sabar dikit bos. Ini bukan berkampanye sebenarnya. Ini ajang silaturahmi begitu kan, safari politik. Beda antara berkampanye dengan safari politik begitu kan, atau bersilaturahmi begitu kan. Ini yang harus kita luruskan bersama, bahwa persoalan hari ini mengapa pemerintah dan hari ini pendukung yang tidak mendukung Anies Baswedan ketar-ketir begitu hari ini, ya karena ketakutan dengan izin, dengan ini takut Anies Baswedan jadi presiden begitu kan. Ini yang harus kita lakukan bersama, bahwa bangsa kita dibangun bersama-sama begitu kan. Dan bahkan ini dari bisikan Nasdem, dia mengatakan begini, Nasdem dapat kabar izin lokasi acara di acara Anies di Riau juga dicabut. Ini juga ada kabar kepada Partai Nasdem. Tapi kelihatan siapa yang ditakuti, jadi tetapkan pilihan ke Pak Anies. Nih playing victim banget nih partai. Kalau benar ada penolakan, siapa pihak nolak ini?
Beginilah cara kaum kadrun melecehkan hukum peraturan. Ini nih banyak sekali yang men-tweet begitu kan, diserang habis-habisan netizen. Tetapi walaupun diserang, tidak pernah tergentar sedikit pun untuk membela Anies Baswedan begitu kan. Karena pada hakikatnya sekarang ketar-ketir begitu kan. Junjungannya juga tidak jelas mau calon presiden atau tidak begitu kan. Bahkan partai-partai yang saling dorong, saling bongkar-bongkaran begitu. Anies Baswedan hari ini tetap eksis. Jalan satu-satunya untuk menjegal Anies Baswedan adalah yang ini, yaitu ada penolakan begitu. Kira-kira seperti itu begitu kan. Ini banyak sekali yang undang-undangnya men-tweet kepada berita dan mengkritik terhadap pemerintah hari ini begitu kan. Ini segitu takutnya Papa Anies, padahal katanya mereka besar dan kuat. Ini kayaknya banyak mulai ada upaya sistematis menghambat Anies Baswedan. Ya bisa jadi seperti itu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya di Koran Tempo ya, yang rilis hari ini seperti ini. Ini beritanya di Koran Tempo. Selain Aceh, Nasdem sebut Riau juga cabut izin penggunaan tempat untuk safari Anies Baswedan. Kenapa begitu kan? Mari kita baca Tempo. Dikutip dari Tempo, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menerangkan bahwa partainya mendapatkan informasi bahwa perizinan izin penggunaan tempat untuk safari politik Anies Baswedan di Pekanbaru Riau juga dicabut. Adapun Anies dijadwalkan menyambangi Aceh pada 2-3 Desember 2022. Namun izin penggunaan tempat di salah satu taman tiba-tiba dicabut. Sebenarnya hal seperti di Aceh tidak terjadi di daerah lain. Walaupun saya sudah mendapatkan informasi bahwa di Provinsi Riau juga sudah terjadi hal yang sama, kata Ali saat dihubungi. Ali menceritakan konteks pencabutan izin penggunaan tempat di Riau. Menurut dia, pemerintah daerah sekoyong-koyong mencabut izin karena bakal menggelar kegiatan di hari yang bersamaan dengan kegiatan safari Anies. Bahkan bagi Nasdem senyum-senyum saja mendengar itu. Nanti masyarakat yang menilai perilaku pejabat daerah yang seperti itu. Ini. Kendati demikian, Ali mengatakan peristiwa semacam ini tidak bakal menyurutkan semangat Nasdem dan Anies untuk bersafari. Bagi Nasdem sekali layar berkembang, surut kita terpantang. Karena kita sudah terlanjur berjalan, sudah terlanjur menarik layar, ya kita mungkin kembali ke darat, ujarnya. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali berharap pencabutan izin penggunaan tempat untuk kegiatan safari politik Anies Baswedan tidak berhubungan dengan politik. Anies dijadwalkan menyambangi Aceh pada 2-3 Desember 2022. Namun izin penggunaan tempat di salah satu taman tiba-tiba dicabut. Ya, karena memang banyak berspekulasi karena ini dianggap berkampanye begitu kan. Ini bukan berkampanye, ini adalah safari politik. Kita boleh bersafari politik begitu kan. Kampanye itu dilakukan setelah mendaftarkan diri mencalon presiden begitu kan. Ya, kalau belum ada pendaftaran bukan kampanye, tapi itu namanya safari politik ya. Orang-orang para cebong itu dan para basri ya tidak tahu, mana tahu arti kampanye dan safari politik begitu kan. Bacalah teori politik, bisa-bisa orang-orang yang tidak tahu itu tidak membaca itu begitu kan. Ini Ali menjelaskan mulanya pemerintah daerah telah mengizinkan salah satu taman di Aceh untuk digunakan sebagai tempat kegiatan safari. Namun kata dia tiba-tiba izin dicabut tanpa konfirmasi. Informasi yang saya terima bahwa izin penggunaan taman awalnya sudah dikeluarkan Pemda, terus kemudian tiba-tiba dikonfirmasi dicabut izin penggunanya, kata Ali saat dihubungi. Ali menyayangkan pencabutan izin yang disekoyong-koyong ini. Menurut dia, kebebasan untuk berkumpul merupakan hak warga negara. Ia berharap pencabutan izin tidak bermuatan politis. Perbedaan dengan relawan Jokowi yang di GBK juga sebenarnya itu tidak boleh digunakan ya, karena memang Menporanya pelin-pelan ya akhirnya dikasih begitu kan. Mungkin ada intervensi apa begitu saya tidak tahu, tetapi menurut Said Didu itu mengatakan pasti ada keterlibatan presiden di situ begitu kan. Nah ini. Jika berhubungan dengan politik, Ali menyebut hal ini sangat menyakiti rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Serambi Mekah yang ingin bersilaturahmi dengan Anies. Dia berharap Pemda bisa menjelaskan secara rinci duduk perkara di balik pencabutan izin ini, sehingga kata dia masyarakat tidak menafsirkan peristiwa ini sebagai suatu upaya menghalangi masyarakat bertemu Anies. Sampai sekarang kami belum mendapatkan penjelasan itu, yang baru kita dapatkan info pencabutan izin, ujarnya. Kendati demikian, Ali memastikan bahwa kunjungan Anies ke Aceh tetap berjalan, tetap terselenggara, jalan berliku, terjal sejak awal kita sudah duga seperti itu, kata dia. Ya banyak sekali yang menjegal Anies Baswedan begitu. Kalau tidak dijegal seperti ini ya mungkin
pikiran orang-orang di situ akan berkembang, akan semakin besar begitu. Kira-kira seperti itulah. Kita sudah cerdas sebenarnya bahwa menganalisa hal seperti ini, kalau tidak Anies tidak dijegal ya otomatis semakin besar begitu. Maka jalan satu-satunya untuk menjegal Anies Baswedan ya yang awalnya dari Formula E terus kemudian menjegal dengan izinnya ini ya seperti itu begitu kan. Ada intervensi yang dilakukan selama akhir-akhir ini kepada Anies Baswedan. Bahkan nanti ruang gerak Anies Baswedan akan dibatasi begitu kan. Karena apa? Karena ini intervensi luar biasa begitu kan. Ini tidak boleh sebagai demokrasi begitu kan. Ini Nasdem mendapat kabar izin lokasi acara Anies di Riau juga dicabut. Ini dari CNN Indonesia. Dewan Pimpin Pusat DPP Partai Nasdem mengaku mendapat kabar di lokasi acara Anies Baswedan di Riau tidak diberikan. Hal serupa terjadi di Aceh. Saya sudah mendapatkan informasi bahwa Provinsi Riau juga sudah terjadi hal yang sama, kata Wakil Ketua Umum Partai Nasdem. Bahkan pencabutan izin lokasi mendadak di Riau menambah kasus serupa di berbagai tempat lainnya. Nasdem menyebut pencabutan izin penggunaan lokasi untuk acara Anies juga terjadi di Aceh dan 2 wilayah lain Jawa Barat, yakni Tasikmalaya dan Ciamis. Dan bahkan ini menjadi spekulasi begitu kan, bahwa kenapa Anies itu begitu ditakuti begitu. Ini pertanyaan kan sederhana begitu kan. Sampai hari ini jawaban itu ya publik bisa menilai sendiri seperti apa ketakutan mereka begitu kepada Anies Baswedan begitu kan. Ini menurut informasi Ali berujar pencabutan izin lokasi di Riau karena pemerintah daerah setempat juga bergelar acara di waktu dan tempat yang sama. Ali enggan berkomentar lebih jauh soal alasan tersebut. Dan bahkan jadi ada Pemda menyelenggarakan kegiatan di hari yang sama, tempat yang sama, ucap Ali. Tapi kan ini bagi Nasdem senyum-senyum aja mendengar itu kan. Nanti masyarakat menilai perilaku pejabat daerah seperti itu. Meski begitu, Ali menegaskan rencana safari Anies Baswedan di beberapa wilayah itu akan tetap dilaksanakan. Dia menyebut partainya tidak akan mundur membantu Anies seusai deklarasi sebagai capres. Bagi Nasdem sekali layar berkembang, pantang surut kita terpantang. Karena kita sudah terlanjur berjalan, sudah terlanjur menarik layar, ya kita tidak mungkin kembali ke darat. Wow, sangat luar biasa sekali begitu kan. Inilah yang kemudian yang harus diapresiasi dari berbagai kalangan terhadap publik ini, apalagi publik begitu kan. Saya yakin dan saya yakinnya bahwa mari bersama-sama bergandengan tangan, siapapun partai yang mengusung Anies Baswedan kita harus pilih bersama-sama, terutama yaitu adalah Partai Nasdem. Saya akan memilih pertama kali karena apa? Karena Anies Baswedan lah yang dideklarasikan oleh Partai Nasdem begitu kan. Perubahan itu sangat penting bagi kita. Melihat kondisi hari ini saling cakar-cakaran tetangga kita, saling cakar-cakaran, terus partai-partai yang lain juga cari cakar-cakaran, ya seperti inilah. Satu jalan utama yaitu Anies Baswedan yang fokus terhadap gerakan atau perubahan ke bangsa kita. Kira-kira seperti itu. Dan bahkan banyak sekali yang mengkritik begitu kan. Bahkan dari relawan Anies Baswedan banyak sekali ini. Dari Dewan Pimpinan Wilayah DPP Nasdem Aceh, Tiongku Taufikul Hadi memastikan bahwa bakal calon presiden Anies Baswedan yang diusung Partai Nasdem akan tetap hadir di Aceh tanggal 2 sampai 3 Desember. Mungkin tempatnya dipindah ya, mungkin ya. Tetapi ini masih dijadikan solusi begitu kan. Ini rencana kedatangan Anies Baswedan di Aceh masih seperti terjadwal yang dipersiapkan oleh DPP Nasdem Aceh. Anies akan melakukan serangkaian kegiatan selama 2 hari di Aceh. Sejauh ini sambungnya belum ada rencana pembatalan ataupun perubahan lokasi puncak acara. Dan bahkan Taufikul Hadi pun mengajak kepada seluruh masyarakat Aceh agar hadir dan meramaikan seluruh rangkaian acara bersama mantan Gubernur DKI Jakarta. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Aceh silakan berduyun-duyun datang ke Banda Aceh. Terkait ada informasi tidak diperbolehkan penggunaan Taman Ratu Safiyuddin sebagai lokasi pertemuan Anies Baswedan dengan rakyat Aceh, pihaknya belum menerima surat apapun saat ini. Nasdem Aceh pun masih mengkonfirmasi kebenaran dan surat tersebut. Jadi lokasi yang sudah ditentukan tidak dapat digunakan, maka kantor DPW Nasdem Aceh menjadi lokasi pertemuan. Apabila suatu tidak sesuai dengan harapan, maka semuanya akan kami alihkan di kantor ini. Wow, sangat luar biasa, banyak solusi menuju tempat begitu kan. Walaupun ada penolakan seperti ini, saya kira tidak menjadi masalah kepada Anies Baswedan begitu kan. Bahkan pendukung-pendukungnya sudah memikirkan bahwa
Hal inilah yang kemudian banyak intervensi kepada Anies Baswedan, penjagalan di mana-mana begitu kan. Artinya ya kalau seperti ini terjadi berarti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu tidak ada sama sekali, tidak digunakan hal seperti itu. Maka kemudian pemerintah hari ini harus benar-benar jeli melihat situasi, melihat demokrasi kita begitu kan. Ini harus dilakukan bersama begitu. Apalagi ini safari politik, Ganjar aja kemana kesini itu biasa aja safari politiknya begitu kan. Kenapa Anies Baswedan ditakuti, ditolak hal ini, kemudian dijegal hal berbagai hal begitu kan. Ini nih yang harus kita waspadai bersama begitu. Dan bahkan ini relawan Anies Baswedan akan membuat spanduk sepanjang 500 meter untuk memeriahkan dan menyambut kedatangan bakal calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem. Bahkan di Riau pekan depan diketahui Anies Baswedan akan berkunjung ke Bumi Lancang Kuning pada 5 Desember. Dokter dari Amerika Serikat itu akan melakukan serangkaian kegiatan di Pekanbaru Riau. Koordinator Predium Anas, Masril Ardi mengatakan, spanduk tersebut bertuliskan selamat datang calon presiden Republik Indonesia 2024 Anies Baswedan di Bumi Lancang Kuning. Wow, sangat luar biasa dan saya mengapresiasi sekali kepada relawan-relawan Anies Baswedan terutama Partai Nasdem yang sekarang berlayar demi Anies Baswedan untuk menuju presiden di Pilpres 2024. Saya juga mengapresiasi sebenarnya keberanian Pak Surya Paloh hari ini benar-benar memikirkan bangsa bersama-sama begitu kan. Yang lain, partai yang lain masih colak-calik seperti ini, masih mencal-mencal seperti ini, tidak jelas apakah bergabung dengan tidak ataupun tidak. Ini menjadi catatan penting begitu kan. Tetapi Partai Nasdem hari ini melihat situasi masa depan bangsa Indonesia yaitu ada di tangan Anies Baswedan. Kesimpulannya saya hanya satu, bahwa persoalan hari ini kalau dicegal dengan berbagai hal, mulai dari perizinan, mulai dari berbagai hal yang dituduhkan kepada Anies Baswedan, tanpa sedikit pun relawan pun tidak pernah tergentar dan bahkan akan tetap mendukung Anies Baswedan dimanapun kita berada. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.